Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para sahabat sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat kesehatan. Salawat beserta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua persoalan keseharian yang saling berkaitan dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa, dan bernegara. Maju dan mundurnya masyarakat, organisasi, maupun bangsa dan negara dipengaruhi oleh para pemimpin dan kepemimpinannya. Islam sendiri sebagai agama rahmatan lil alamin juga menempatkan persoalan pemimpin dan kepemimpinan sebagai salah satu persoalan pokok dalam ajarannya. Dalam Al-Quran dan hadis, kepemimpinan mendapatkan porsi bahasan yang tidak sedikit. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi yang membicarakan tentang kepemimpinan. Oleh karena itu, dalam tema kita pada kali ini, kita akan membahas hadis-hadis yang terkait dengan tanggung jawab kepemimpinan. Hadis yang pertama adalah hadis tentang tanggung jawab kepemimpinan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi, yang artinya bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Kepala negara adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan seorang perempuan merupakan pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wal 'abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Dan seorang hamba atau pelayan adalah pemimpin bagi harta tuannya
dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ala fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Akhrajahul Bukhari. Hadis ditakhrij oleh Imam Al-Bukhari. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, hadis di atas menegaskan bahwa setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dalam hadis ini kata pemimpin menggunakan atau digunakan kata ra'in. Sementara di beberapa hadis ataupun ayat yang lain terkadang menggunakan istilah yang berbeda. Dalam hal ini kata pemimpin dalam bahasa Arab sering digunakan dalam beberapa istilah atau term yang berbeda. Yang pertama adalah istilah ra'in, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, kata ra'in secara bahasa pada dasarnya berarti penggembala. Asal kata dari ra'a, yar'a. Ya, ra'al ghanam berarti menggembala kambing. Yaitu yang bertugas memelihara atau menggembala binatang, baik yang terkait dengan pemberian makanan maupun dengan perlindungan dari bahaya. Namun dalam perkembangan selanjutnya, kata ra'in tersebut dimaknai dengan pemimpin, karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas pengembala, yaitu memelihara, mengawasi, dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini berarti bahwa ketika kata pemimpin disebut dengan istilah ra'in, maka itu lebih dikonotasikan pada makna tugas dan tanggung jawab pemimpin tersebut. Dalam arti kata, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut, sehingga tugasnya dilaksanakan dengan sepenuh hati, disertai upaya memperbaiki diri sendiri dan orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, pemimpin di dalam bahasa Arab digunakan juga istilah khalifah, di mana kata khalifah berasal dari kata khalafa yang berarti di belakang, atau khalfa di belakang. Dari akar kata tersebut lahir beberapa kata yang lain seperti khalifah yang berarti pengganti, kemudian khilaf yang berarti lupa atau keliru, dan khalafa yang berarti di belakang. Khusus untuk kata khalifah, secara harfiah berarti pengganti. Makna ini mengacu pada arti asal, yaitu di belakang. Disebut khalifah karena yang menggantikan selalu berada di belakang atau datang di belakang atau belakangan sesudah yang digantikan. Di dalam Al-Quran sendiri, kata khalifah disebut pada dua konteks. Yang pertama dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam alaihissalam seperti yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa manusia dijadikan khalifah di atas bumi ini, bertugas untuk memakmurkan atau membangun bumi
sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Daud alaihissalam, seperti di dalam surat Shad ayat 26. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadi khalifah yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas. Melihat penggunaan kata khalifah di dalam kedua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kata ini lebih dikonotasikan pada pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Dalam mengelola wilayah kekuasaan itu, seorang khalifah tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya. Kemudian istilah yang kedua menggunakan istilah amir. Kata amir merupakan bentuk isim fa'il dari akar kata amar yang berarti memerintahkan atau menguasai. Namun pada dasarnya kata amaro memiliki 5 makna, yaitu antonim kata dari larangan, tumbuh atau berkembang, urusan, tanda, dan sesuatu yang menakjubkan. Hanya saja bila merujuk ke Al-Quran, kata amir tidak pernah ditemukan di sana. Yang ada hanya kata ulil amri yang mengarah kepada makna pemimpin. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti ulil amri tersebut. Seperti di dalam surat An-Nisa, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dalam hal ini para ulama ada yang menafsirkan dengan kata ulil amri di situ dengan arti kepala negara, pemerintah, dan ulama. Bahkan orang-orang di kalangan Syiah mengartikan ulil amri dengan imam mereka yang maksum. Namun sekalipun di dalam Al-Quran tidak pernah ditemukan kata amir tersebut yang berarti pemimpin, ternyata kata amir ini sering digunakan dalam beberapa hadis. Salah satunya adalah hadis yang kita bacakan barusan tadi, yaitu dengan kata-kata fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun anhum. Bahwa seorang yang memimpin sekelompok manusia dia adalah disebut sebagai pemimpin. Berdasarkan hadis tersebut, tam umara atau amir dan ulil amri berkonotasi sama, yakni mereka yang mempunyai urusan dalam kepemimpinan karena memegang kendali masyarakatnya. Karena itulah Al-Jazuli dalam bukunya Fikih Siasa menjelaskan bahwa istilah amir atau ulil amri dari sisi fikih dusturi adalah ahlul halli wal aqdi, yaitu orang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan dan atau mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian istilah yang keempat yang sering digunakan untuk menunjukkan arti pemimpin adalah kata imam. Kata imam ini merupakan salah satu bentukan dari akar kata amma ya ummu yang berarti pergi, menuju, bermaksud kepada, dan menyengaja. Akan tetapi menurut Ibnu Manzur di dalam Lisanul Arab, kata imam mempunyai beberapa arti. Di antaranya berarti setiap orang yang diikuti sesuatu kaum, baik untuk menuju jalan yang lurus maupun untuk menuju jalan yang sesat,
bisa disebut sebagai imam, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 71 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nad'u kulla unasim bi imanihim." Yang artinya ingatlah pada suatu hari kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Di samping itu imam juga berarti misal atau contoh, teladan. Imam juga berarti benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun dan guna menyamakan bangunan tersebut. Sedangkan menurut Ibnu Faris di dalam Maqayis al-Lughah menyebutkan bahwa kata imam memiliki dua makna dasar, yaitu setiap orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urusannya. Karena itulah Rasulullah SAW disebut sebagai imam al-a'immah dan khalifah. Sebagai pemimpin rakyat sering juga disebut imam ar-ra'iyah, atau dalam hadis digunakan kata al-imam al-a'zam. Sedangkan makna yang kedua sama dengan makna yang di atas, yaitu sebagai benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun guna menyamakan bangunan tersebut. Melihat pengertian di atas juga dengan penggunaan istilah imam dalam sholat yang memiliki banyak makna filosofi, di antaranya memiliki aspek spiritual, yakni kedekatan dengan Tuhan. Ibadah tersebut juga mengarah kepada makna jamaah, yang berarti seorang imam haruslah diikuti. Sehingga istilah imam lebih dikonotasikan sebagai orang yang menempati kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Sebagai umat yang beragama Islam, kepemimpinan yang diidamkan tentunya adalah kepemimpinan yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Karena keduanya merupakan sumber utama dari ajaran Islam. Nah, salah satu hadis yang populer tentang kepemimpinan adalah hadis yang barusan kita bacakan tadi, di mana kutipan hadis ini memberikan sebuah gambaran bahwa pada dasarnya pemimpin dan kepemimpinan merupakan sebuah sunatullah yang telah melekat pada setiap pribadi. Ana kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Ini mengandung arti bahwa ia adalah suatu yang mutlak ada dalam setiap lini kehidupan, baik individual maupun dalam kaitan dengan orang lain. Dalam hal ini, pemimpin tidak terbatas hanya pada orang-orang yang memiliki jabatan dalam organisasi atau instansi atau lembaga tertentu. Karena sesungguhnya semua orang adalah pemimpin, mulai dari tingkatan pemimpin rakyat atau pemerintah sampai pada tingkatan kepemimpinan di rumah tangga. Bahkan lebih kecil dari itu. Bagaimana di dalam hadis setidaknya ada 4 orang yang disebut Nabi sebagai pemimpin. Yang pertama adalah penguasa atau kepala pemerintahan, yaitu seorang amir. Di dalam hadis yang lain disebut dengan imam. Kemudian yang kedua, lelaki sebagai kepala keluarga. Yang ketiga, perempuan sebagai istri dan ibu yang juga mengurus rumah tangga. Dan yang keempat, seorang budak atau pelayan juga disebut sebagai pemimpin atas harta dari tuannya. Kemudian di akhir hadis ditegaskan lagi dengan kata-kata ala fakullukum ra'in. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin.
Hal ini mengandung arti secara tersirat bahwa kepemimpinan itu berlaku pada setiap individu. Semuanya ditetapkan sebagai pemimpin yang memikul amanah atau tanggung jawab kepemimpinannya masing-masing, dan setiap mereka kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian hadis yang budiman, berdasarkan hadis ini bahwa konsep kepemimpinan yang ditawarkan Rasulullah SAW tersebut cukup sederhana, yakni bahwa seorang pemimpin itu adalah laksana pengembala, di mana pada ghalibnya atau pada umumnya pengembala merupakan seorang yang bertanggung jawab agar hewan-hewan yang digembalakan terpelihara dengan baik, cukup makan dan minumnya, sehat, gemuk, serta terjaga dari binatang-binatang buas. Maka tak terbersit dalam benak kita adanya seorang pengembala yang cuek dengan hewan-hewan piaraannya dan membiarkan hewan-hewan yang menjadi tanggung jawabnya itu kehausan, lapar, cedera, atau bahkan mati karena dimakan oleh binatang buas. Sebab dia bakal ditanya oleh tuannya tentang hewan-hewan yang digembalakannya itu. Kepemimpinan menurut sabda Nabi SAW tersebut adalah konsep pemeliharaan urusan rakyat yang tidak hanya berdimensi dunia saja, tetapi juga akhirat. Amanat yang bakal dipertanggungjawabkan di hari pembalasan nanti, yang kalau tidak dilaksanakan dengan baik sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran maupun hadis, maka seorang pemimpin tersebut akan menjadi kehinaan dan penyesalan yang akan dihadapinya pada hari kiamat nanti. Dalam hal ini Islam memandang pemimpin bukanlah orang yang sibuk menghitung dan menikmati berbagai fasilitas yang diterima dari uang rakyat lantaran kedudukannya tersebut. Bukan pula orang yang menjadikan jabatan sebagai sarana memperkaya diri dan keluarganya. Dia pun tidak menjadikan jabatan sebagai sarana untuk mengokohkan kekuasaan diri dan kelompoknya, serta mengeksploitasi rakyat. Karena dari segi hak dan hak atas kekayaan, pemimpin pada hakikatnya sama saja dengan rakyat, tidak memiliki kelebihan apapun. Dia hanya mendapatkan kompensasi yang layak sebagai ganti atas seluruh waktu dan perhatian yang dia curahkan untuk rakyatnya. Pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ditanya oleh rakyatnya tentang baju yang dikenakannya yang berasal dari pembagian kain ghanimah dari Yaman untuk seluruh rakyat. Maka Amirul Mukminin itu menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk memberikan klarifikasi. Maka Abdullah pun menjelaskan bahwa sungguh ayahku sebagai seorang khalifah juga mendapatkan bagian yang sama dengan kita semua. Namun karena tubuhnya yang begitu besar, maka bagianku kuberikan padanya agar dia bisa memakainya. Dengan merujuk pada hadis tersebut di atas, pemimpin seharusnya justru sibuk berpikir dan bertindak agar rakyatnya dapat hidup cukup, baik sandang, pangan, papan, serta terjamin kesehatan, pendidikan, dan keamanannya. Suatu ketika Khalifah Umar berkata, kalau sekiranya ada seekor keledai jatuh tergelincir di suatu jalan di Irak, maka aku khawatir nanti Allah akan menanyaiku mengapa aku tidak menyediakan jalan yang rata di sana sehingga keledai tersebut tidak tergelincir
karena jalan yang tidak rata. Tentu kita akan sangat membutuhkan tipe kepemimpinan seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab tersebut, yang begitu sederhana dan sangat merakyat kepemimpinannya. Memang seorang pemimpin harus betul-betul memperhatikan dan berbuat sesuatu sesuai dengan aspirasi rakyatnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra, dalam surat An-Nahl yang berbunyi, Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayat di atas memerintahkan untuk berbuat adil kepada setiap pemimpin, apa saja dan di mana saja. Seorang raja misalnya harus berusaha untuk berbuat seadil-adilnya dan sebijaksana mungkin sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin rakyatnya sehingga rakyatnya hidup sejahtera. Sebaliknya, apabila raja berlaku semena-mena, selalu bertindak sesuai kemauannya, bukan didasarkan peraturan yang ada, pastinya rakyat akan sengsara. Dengan kata lain, pemimpin harus menciptakan keharmonisan antara dirinya dengan rakyatnya, sehingga ada timbal balik di antara keduanya. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, untuk melihat sejauh mana seorang pemimpin itu berlaku adil terhadap rakyatnya adalah melalui keputusan-keputusan dan kebijakan yang dikeluarkannya. Bila seorang pemimpin menetapkan hukum secara sama dan setara kepada semua warganya yang berbuat salah atau yang melanggar hukum tanpa tebang pilih, maka pemimpin itu bisa dikatakan telah berbuat adil. Namun sebaliknya, bila pemimpin itu hanya menghukum sebagian orang atau rakyat kecil saja, tetapi di sisi lain dia melindungi sebagian orang, baik di kalangan elit maupun dari kalangan konglomerat, padahal sama-sama melanggar hukum, maka pemimpin itu telah berbuat zalim dan jauh dari perilaku yang adil. Dengan demikian, tugas dan fungsi pemimpin tidaklah mudah, bahkan hal tersebut adalah sesuatu yang sangat berat. Seorang pemimpin tidak hanya duduk di kursi empuk sambil memerintah pada bawahannya, tanpa terlibat langsung dalam pekerjaan tersebut secara baik dan efektif. Di samping berlaku adil, pemimpin juga harus menyadari bahwa amanah yang telah diberikan Allah kepadanya, sehingga dengan kesadaran tersebut ia akan berusaha memberikan pelayanan yang baik dan menaburkan kerahmatan bagi sekelilingnya. Karena itu, pemimpin harus selalu menyadari dan bersikap mawas diri dalam memegang beban amanah tersebut. Sehingga kepemimpinan bukanlah sesuatu yang patut disyukuri, tetapi ia adalah hal yang wajib dijalankan sebaik-baiknya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepemimpinannya, seorang pemimpin juga harus dapat memahami, menghayati, dan menyelami kondisi jiwa gembalaannya yang tentunya berbeda-beda.
rakyat atau gembalaan memiliki kapasitas dan kapabilitas tersendiri, sehingga pemimpin harus terus menggali dan mengembangkan kualitas pemahaman terhadap rakyatnya yang beragam tersebut dengan perspektif psikologi kenabian tersebut. Selanjutnya terkait dengan tanggung jawab kepemimpinan seorang laki-laki dalam keluarga. Ketika seseorang laki-laki menjadi pemimpin rumah tangga, tidak lantas dia hanya memikirkan hak-haknya saja sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga, akan tapi dia juga harus memperhatikan tanggung jawab yang harus dia tunaikan. Tanggung jawab laki-laki yang terbesar adalah membimbing dan mendidik keluarganya, baik anak dan istrinya, agar terhindar dari api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anakmu dan istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya pada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berkaitan dengan ayat ini, sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Addibuhum wa 'allimuhum." Didiklah dan ajarkanlah mereka tentang perkara agama. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "I'malu bi ta'atillah wattaqu ma'asillah wa amaru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar." Yang artinya, berbuatlah ketaatan kepada Allah dan takutlah dari bermaksiat kepada Allah. Perintahkanlah keluargamu, anak dan istrimu untuk berzikir. Semoga Allah menyelamatkan kalian dari neraka. Dan di antara contoh tanggung jawab seorang kepala rumah tangga dalam memerintahkan anak-anaknya untuk mendirikan sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Murus sobiya bis sholati idha balagha sab'a sinin, wa idha balagha 10 sinin, fadribuhu 'alaiha." Di dalam matan hadis yang lain diriwayatkan, "Muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'in." Yang artinya bahwa perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat apabila sudah mencapai umur 7 tahun. Dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun, tapi masih enggan melaksanakan sholat, maka pukullah dengan pukulan yang mendidik tentunya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam kaitan ini, mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua, dalam hal ini suami dan istri, di mana di antara kesalahan yang sering terjadi adalah suami semata-mata menyerahkan semua urusan pendidikan anak kepada istrinya. Dia menganggap bahwa urusan dia adalah mencari nafkah saja. Sedangkan urusan mendidik anak itu adalah urusan istri. Ini adalah suatu kekeliruan yang besar. Karena bisa kita pahami bahwa jika ada istilah istri adalah madrasah pertama bagi anak-anak, maka ingatlah bahwa madrasah itu memiliki kepala sekolah. Dan tentunya siapa lagi kepala sekolah madrasah tersebut kalau bukan suaminya. Dengan demikian, keduanya memiliki tanggung jawab yang sama terhadap pendidikan anak-anaknya.
Sahabat kajian hadis yang berbahagia, pada dasarnya hadis yang kita bacakan di atas berbicara tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Etika yang paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di dunia ini disebut pemimpin. Karena sebagai pemimpin, mereka memegang tanggung jawab sekurang-kurangnya terhadap dirinya sendiri untuk memimpin, mengarahkan, dan menuntun dirinya pada jalan kebaikan dan kebenaran. Dalam hal ini seorang suami bertanggung jawab terhadap istrinya, anak-anaknya, dan seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjaannya, bertanggung jawab kepada pekerjanya, sedangkan pembantu atau pelayan bertanggung jawab atas rumah dan harta benda milik majikannya. Demikian pula seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, seorang presiden, gubernur, bupati, dan lain sebagainya bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya. Dan semua individu yang memimpin tersebut bertanggung jawab atas amanahnya masing-masing. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin berat amanah dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dan kesemuanya itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita harus menyadari akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin pada setiap level kepemimpinan yang kita miliki. Sahabat kajian hadis yang budiman, hadis yang kedua adalah hadis yang terkait dengan ancaman bagi pemimpin yang menyimpang. Kalau pada hadis yang pertama tadi terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul, diemban oleh seorang pemimpin, maka pada hadis ini terkait dengan ancaman bagi pemimpin yang tidak melaksanakan kepemimpinannya dengan baik. Hadisnya berbunyi, hadis Ma'qil ibni Yasar anil Hasan, hadis dari Ma'qil bin Yasar dari Al-Hasan yang menceritakan anna Ubaidullah bin Ziyad ada Ma'qil ibni Yasar fi maradihi, bahwa Ubaidullah atau Ubaidillah bin Ziyad mengunjungi atau membesuk Ma'qil bin Yasar fi maradihi alladhi mata fihi, dalam kondisi dia sakit yang membawa kematiannya. Maka ketika Ubaidillah bin Ziyad mengunjungi Ma'qil tersebut, maka faqala lahu Ma'qil berkata kepada Ubaidillah, inni muhadditsuka hadisan, saya akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis, samituhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, istar'ahullahu ra'iyatan, yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tanggung jawab kepemimpinan, alam yahudha binasihatin, tapi dia tidak menjalankannya dengan nasihat berdasarkan ketentuan Allah dan Rasul-Nya, tidak menjalani kepemimpinan tersebut dengan baik dan benar, maka illa lam yajid raihatal jannah, kecuali pemimpin tersebut tidak akan mendapatkan baunya surga. Akhrajahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini merupakan peringatan bagi pemimpin yang diberi amanah memimpin oleh Allah
untuk menjalaninya dengan baik dan benar, jujur dalam memimpin rakyatnya, serta menjauhi perbuatan menipu, memperdayai rakyatnya, baik dalam pemenuhan hak-hak mereka maupun dalam menegakkan syariat agama dalam bernegara. Dalam riwayat ini dijelaskan bahwa sahabat Nabi Ma'qil bin Yasar dalam kondisi sakit menjelang ajalnya, yang menurut data Ibnu Hajar terjadi di kota Basrah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah, di mana usianya dalam rentang waktu antara 60 sampai 70 tahun. Hadis ini disampaikan Ma'qil kepada Ubaidillah bin Ziyad, salah seorang tabi'in yang pada waktu itu merupakan seorang gubernur bawahan dari Yazid bin Muawiyah yang terkenal berbuat zalim kepada rakyatnya. Tentunya pesan tersebut dengan harapan agar bisa disampaikan kepada penguasa atau atasannya tersebut. Dalam ini kata istar'ahullah mengandung arti bahwa Allah memberikan amanat kepemimpinan kepadanya, mengindikasikan bahwa kekuasaan pada hakikatnya adalah karunia Allah kepada hambanya. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang pemimpin yang tidak menjalankan amanat kepemimpinannya dengan baik dan benar, maka diharamkan mencium bau surga yang dalam riwayat lain dapat dirasakan oleh seorang ahli surga dalam jarak waktu 70 tahun perjalanan. Ini artinya bahwa harumnya aroma surga itu dalam jarak 70 tahun perjalanan sudah tercium oleh orang yang menuju perjalanan menuju ke surga tersebut. Nah, bau yang sangat jauh tersebut tidak akan bisa tercium oleh pemimpin-pemimpin yang tidak menjalankan kepemimpinan dengan baik dan benar, atau justru dia menjalankan kepemimpinannya tidak jujur, menyimpang, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan kata lain bahwa jangankan akan masuk surga, sedangkan baunya saja dia tidak mendapatkan. Rakyat dalam hal ini adalah amanat yang berada di bawah atau di tangan pemimpin yang harus ia jaga, harus ia layani, dan harus pula ia berdayakan demi kemaslahatan mereka. Karena pemimpin pada hakikatnya adalah pelayan dari rakyatnya. Kemana ungkapan Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Pemimpin suatu kaum pada dasarnya adalah pembantu atau pelayan mereka. Oleh karena itu pemimpin sejatinya adalah seorang yang melayani, bukan orang yang selalu minta dilayani. Maka seseorang atau siapapun orang yang oleh Allah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan manusia, maka ia harus menjaga mereka dengan kebijakannya dan dengan hati yang tulus mengatur mereka, sehingga semua kepentingan mereka tetap terjaga seperti halnya kepentingan dirinya sendiri. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang tidak menjaga rakyatnya dengan kebajikannya dan tidak melindungi mereka dengan kata-kata dan amal perbuatannya, tetapi justru menjadi seorang hakim yang jatuh martabatnya, wali yang zalim, dan pemimpin yang curang, yang hanya menghiasi bibirnya dengan kemanisan, sementara hatinya penuh dengan kebusukan, menunjukkan kesungguhan kepada masyarakat dalam memperjuangkan kemaslahatan, sementara di hatinya menyimpan niat-niat yang menghancurkannya,
menampakkan diri sebagai seorang yang ahli ibadah dan berpantang terhadap segala kekejian. Namun di balik itu semua, kenyataannya bahwa ia adalah seorang penipu dan musuh yang licik. Bila tidak ia hentikan sampai kematian menjemputnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan surga atasnya, bahkan tidak akan mencium baunya yang merebak kemana-mana itu. Tempatnya adalah di neraka, bahwa orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan satu penolong pun. Ini adalah sebuah ancaman yang sangat keras dan azab yang pedih. Sesungguhnya semua itu benar adanya, memenuhi persyaratan hukum dan merupakan keputusan yang adil. Orang yang menipu beribu-ribu bahkan berjuta-juta orang, membuat mereka terhina selama berpuluh-puluh tahun dan menghalangi mereka untuk menikmati kehidupan dunia, maka ia akan menanggung azab yang berlipat-lipat. Dan sekali-kali Allah tidak akan menganiaya para pemimpin yang berbuat baik dan adil. Tapi pada mereka yang pemimpin yang zalim, yang curang, tidak jujur dan sebagainya, maka Allah akan menimpakan kehinaan kepada mereka di hari kiamat nanti. A'udzubillah min dzalik. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, adapun hadis yang ketiga terkait dengan batas ketaatan kepada pemimpin, atau terkait juga dengan hak dan kewajiban baik pemimpin maupun rakyat yang pimpinnya. Hadis yang ketiga berbunyi, hadis Abdullah bin Umar, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim fima ahabba wa kariha, bahwa mendengar dan taat bagi seorang muslim terhadap pemimpinnya merupakan suatu kewajiban, baik senang ataupun tidak senang. Malam yu'mar bimaksiatin, sepanjang dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Faidau mira bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Akan tetapi apabila dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berbuat mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Hadis ini membicarakan tentang salah satu hak pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya. Dalam hal ini, hak pemimpin atas rakyat yang dia pimpin, atau dengan kata lain, kewajiban rakyat kepada sang pemimpin itu adalah yang pertama, rakyat memiliki kewajiban untuk mencurahkan ketaatan kepada sang pemimpin, baik zahir maupun batin, dalam setiap perintah yang diperintahkan atau yang dilarang oleh pemimpin, kecuali dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah mewajibkan untuk taat kepada pemimpin dan tidak memberikan pengecualian kecuali jika dalam hal kemaksiatan. Maka perkara atau aturan lainnya yang bukan maksiat harus tetap ditaati. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Dalam hal ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, dia berkata,
Akan tetapi ketaatan terhadap pemimpin itu dengan syarat selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka memerintahkan hal itu atau memerintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Dalam hadis nyatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi SAW juga bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila habasyun ka'anna ra'sahu zabibatun." Dengarlah dan taat meskipun penguasa atau pemimpin kalian adalah seorang budak Habsyi atau budak dari Ethiopia yang kepalanya seperti kismis atau anggur kering, karena secara fisik mereka berambut keriting seperti anggur kering yang keruh. Hadis riwayat Bukhari. Maka yang dimaksud dengan tidak ada la sam'a wa la ta'ata di dalam hadis tersebut, ya, tidak ada kewajiban mendengar dan taat dalam hadis ini adalah bukanlah tidak mendengar dan taat secara mutlak, sehingga terlepas diri dari kepemimpinan secara total dari sang penguasa. Akan tetapi yang dimaksud adalah tidak mendengar dan taat secara atau dalam perkara maksiat itu saja. Artinya terhadap persoalan yang terkait dengan perintah yang mengandung maksiat kepada Allah. Adapun terhadap perintah-perintah yang lain yang tidak mengandung maksiat, maka kita tetap wajib untuk mentaatinya. Artinya aturan lain yang bukan maksiat tetap wajib kita taati. Pemahaman ini sebagaimana ditunjukkan oleh hadis Nabi SAW yang berbunyi, "Khiyaru a'immatikumul ladina tuhibbunahum wa yuhibbunakum." Sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anuhum wa yal'anunakum wa yal'anunakum. Sedangkan sejelek-jelek pemimpin kalian adalah kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian. Kalian mengutuk mereka dan mereka pun mengutuk kalian. Qalu qulna ya Rasulullah afala nubadihum inda dzalik. Maka mereka berkata, kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, tidakkah kami memerangi mereka ketika itu? Qala la. Maka kata Rasulullah, tidak. Ma aqamu fikum shalah la ma aqamu fikumus shalah. Rasulullah menjawab, tidak selama mereka mendirikan sholat bersama kalian. Tidak selama mereka masih mendirikan sholat bersama kalian. 2 kali Rasulullah mengucapkan kalimat la ma aqamu fikumus shalah. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Selanjutnya Rasulullah menegaskan bahwa barang siapa dipimpin oleh seorang pemimpin, kemudian dia melihat pemimpinnya bermaksiat kepada Allah, hendaklah dia membenci dari perbuatan maksiat tersebut dan janganlah dia melepas dari ketaatan kepadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Tentunya terhadap pemimpin yang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka kewajiban rakyat
Tentunya para ulama adalah untuk memberinya nasihat kepada pemimpin tersebut, tentu dengan metode dan adab yang baik. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya bahwa ad-dinun nasihat, bahwa agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, "Qulna liman?" Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim." Bahwa nasihat itu adalah untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, semuanya adalah patut untuk diberikan nasihat ketika dia berada di jalan yang salah. Hanya saja adab dalam memberikan nasihat kepada sang pemimpin tentu berbeda dengan memberikan nasihat kepada rakyat pada umumnya. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan tuntunan di dalam hadisnya yang lain, "Man aroda ayan soha bisultanin fala yubdiha lahu alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa dalam suatu perkara, maka janganlah dia menasihatinya secara terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi wa yahlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Akan tapi cara menasihati pemimpin adalah ambillah tangannya dan menyepilah dengannya. Jika sang penguasa tersebut menerima nasihatmu, maka itulah yang diinginkan. Tetapi jika tidak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Oleh karena itu, termasuk kewajiban rakyat adalah mengingatkan sang pemimpin ketika dia lalai serta memberikan petunjuk dan bimbingan ketika sang pemimpin terjatuh dalam kesalahan dan ketergelinciran. Tentunya nasihat tersebut didorong oleh rasa kasih sayang dan belas kasihan kepada mereka atas beratnya pertanggungjawaban yang akan diminta dari mereka pada hari kiamat nanti. Juga dalam rangka menjaga agama dan kehormatan sang pemimpin tersebut. Dengan saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lain antara pemimpin dengan bawahannya, bawahan kepada pemimpinnya, akan terjalin hubungan yang harmonis dan akan tercipta kepemimpinan yang kondusif, sehingga tujuan dari pemimpin dalam mensejahterakan rakyat akan dapat terwujud dan terbina. Sahabat kajian hadis yang berbahagia, sebagai penutup dari kajian kita pada kali ini adalah bahwa dalam ajaran Islam, jabatan atau kepemimpinan merupakan suatu amanah yang diberikan Allah kepada manusia dalam kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin bagi makhluk-makhluk lainnya. Setiap manusia pada dasarnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri dan mempunyai potensi menjadi pemimpin bagi orang lain. Semakin tinggi status jabatan, maka semakin besar pula tanggung jawab yang diemban. Dalam lingkup kecil, rumah tangga, suami pemimpin bagi istri dan anaknya, istri menjadi pemimpin bagi anak-anaknya. Begitu juga dalam skala ruang lingkup yang lebih luas, seperti dalam bermasyarakat dan bernegara, setiap bangsa pasti membutuhkan pemimpin. Karena dengan jabatan pemimpin itulah seseorang bisa diangkat, diberi kepercayaan, dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur masyarakatnya atau pemerintahan. Oleh karena itu, setiap pemimpin hendaknya bisa mengemban amanah yang diberikan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sebagai penutup, kita bacakan pantun
Elok bunga jalin menjalin, jalinan indah bagai di karang. Elok bangsa karena pemimpin, pemimpin bertuah ditaati orang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.